Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat saja, saya pribadi Zulhan di kelas A35 akan mempresentasikan UAS mata kuliah literasi digital kitab kuning sebagaimana tugas akhir yang telah diberikan oleh Bapak dosen, di mana pada tugas akhir ini seperti yang tercantum berikut ini, yakni membahas tentang adabus shiyam di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau etika berpuasa yang diterangkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Namun yang ditekankan oleh Bapak dosen, Bapak Bustami yang terhormat, yakni kita sebagai mahasiswa di semester 4 ini di PJJ Syekh Nurjati Cirebon ini, yakni dalam mempresentasikan pada mata kuliah literasi digital kitab kuning di sini, bagaimana cara kita mengaplikasikan 3 kamus yang telah diajarkan pada waktu perkuliahan, yakni 1 kamus dengan kamus ma'ani, bagaimana kita mempraktikkan dengan kamus ma'ani, mencari kata, arti kata bahasa Arab dengan kamus ma'ani. Yang kedua dengan Google Translate, kemudian yang ketiga yakni dengan Google Lens. Baik, untuk selanjutnya kita masuk saja pada pembahasan, yakni sebagai berikut. Nah, sebelum saya mempresentasikan bagaimana penerapan ketiga kamus tadi, ini merupakan teks yang ada, potongan teks yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, khususnya bab siyam. Ada busyam la yanbaghi an taqtasiru ala shaumi ramadan fatatrukat tijarata bin nawafil wa kasbit darajatil aliyah fil faradis, dan seterusnya. Karena pada titik tekannya di mata perkuliahan di literasi digital kitab kuning di sini, yakni bagaimana kita menerapkan mencari arti perkata di dalam ketiga kamus yang telah ditentukan, yakni pada slide berikutnya. Nah, ini kosakata dalam terjemahan menggunakan 3 kamus, yakni Al-Ma'ani, Google Translate, dan Google Lens. Nah, di dalam teks tadi sebelumnya yang sudah saya tampilkan tadi, itu ada kata antaktasirah. Nah, misal kita tidak mengetahui, maka kita mencari di kamus Ma'ani. Maka saya temukan di dalam, ketika saya ketik taktasirah, ya, di situ muncul arti kata dibatasi, terbatas, membatasi diri. Nah, nanti di slide berikutnya saya sampaikan bagaimana prosesnya, screenshot yang telah saya buat untuk lebih jelasnya, lebih detailnya lagi. Ini pemaparan awal. Kemudian di dalam Google Translate di situ berarti terbatas gitu saja. Lalu di Google Lens juga sama, artinya terbatas. Kemudian yang nomor 2 itu ada kata di dalam teks ada busyam tadi, ada kata tanduruh. Tanduruh di dalam kamus Al-Ma'ani itu muncul arti melihat, memandang, mengamati, menatap. Kemudian kalau di Google Lens itu di Google Translate itu ada ketika
kita tuliskan di Google Translate itu artinya kamu melihat. Kamu lihat. Kalau di Google Lens juga sama, kamu lihat. Lanjut pada bagian kosakata yang ketiga. Di dalam teks tadi ada kata antahfadhul ainah. Kemudian kalau di kamus ma'ani itu tidak bisa ketika kita ketik keseluruhan mulai antahfadha dan al-ainah itu semua diketik itu tidak bisa muncul. Itu kekurangannya dari kamus al-ma'ani, karena kamus al-ma'ani ini bisa mengartikan hanya per kata dalam bahasa Arab. Jadi bisanya diketahui artinya tahfadha saja, ya, tahfadha saja. Kalau tahfadha di dalam kamus al-ma'ani itu bisa muncul arti menyimpan, memelihara, menjaga, melindungi, mengurusi, menyelamatkan, mengawetkan, seperti itu. Kemudian kalau di Google Translate ketika kita tulis antahfadhul ainah secara keseluruhan itu bisa, namun maknanya di situ untuk melindungi mata, ya. Jadi artinya untuk melindungi mata. Kalau Google Lens juga sama, artinya untuk melindungi mata. Namun sebenarnya kalau kita artikan tidak secara tekstual untuk di dalam kitab untuk pembelajaran, biasanya kita mengartikan antahfadhul aina itu menjaga, untuk melindungi, ya, menjaga pandangan. Itu lebih pas seperti itu. Maka tentu ini hanya alat bantu, ya. Kamus Al-Ma'ani, Google Translate, Google Lens itu semua alat bantu, kembali lagi pada pribadi masing-masing. Dan mempelajari secara manual itu jauh lebih bermanfaat. Artinya mempelajari secara manual itu ya mempelajari gramatika Arabnya, nahwu, shorof, mulai dari dasar. Maka ketika dihadapkan dengan kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab, kita bisa merangkai dan menyesuaikan makna kata tersebut. Baik, lanjut ke bagian kosakata yang keempat, ya, di situ ada kata muharram, ya. Nah, kan di dalam pembahasan itu ada kata bulan, Ashhuril Hurum. Nah, di situ ada kata muharram. Kalau di dalam kamus Al-Ma'ani itu berarti sesuatu yang diharamkan atau terlarang. Seperti itu munculnya di kamus Ma'ani. Ketika ditulis di Google Translate maka muncul terlarang, di Google Lens pun juga sama terlarang. Selanjutnya saya tunjukkan ini merupakan screenshot daripada kamus Al-Ma'ani, Google Translate dan Google Lens. Yang bagian pertama tadi yang nomor 1 itu saya mencari antaktasira. Nah, di sini di kamus Al-Ma'ani seperti yang tercantum berikut ini. Nah, itu ada antaktasira bisa ada langsung artinya terbatas, membatasi diri dan seterusnya. Kemudian di Google Translate pun juga seperti itu. Ya, ketika ditulis antaktasira itu malah artinya singkatnya, ya, singkatnya atau terbatas. Di Google Lens itu taktasiro, maka artinya itu terbatas, seperti itu. Ini bukti dari screenshotnya, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 tanduru juga sama seperti ini. Yang ketiga pun seperti itu, antahfadhul aina. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya tadi. Nah, kalau di kamus Al-Ma'ani itu tidak bisa ditulis antahfadhul aina secara keseluruhan, akan tetapi hanya bisa ditulis tahfadhah saja atau al-aina, seperti itu. Tapi kalau di Google Translate ini itu ditulis secara keseluruhan itu bisa. Nah, itu tapi artinya untuk melindungi mata.
Sama di Google Lens pun juga artinya untuk melindungi mata itu. Kemudian yang keempat, al-muharram, ya, di kamus al-ma'ani itu muncul arti-arti seperti itu, ya. Yang diharamkan, yang terlarang, yang dilarang, dan seterusnya. Dan di Google Translate itu terlarang, di Google Lens muharram artinya terlarang. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir sedikit saya simpulkan dari pembahasan ini setelah saya rangkai daripada kata-kata yang telah saya cari maknanya, ada setidaknya 3 kesimpulan di dalam pembahasan kitab Siam di kitab Bidayatul Hidayah ini. Yang pertama, hendaklah seorang mukmin untuk menjalankan puasa wajibnya atau puasa sunnahnya diniati untuk meninggalkan perbuatan yang mengandung kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan zahir maupun batin. Contoh yang perbuatan zahir menganiaya orang lain secara fisik dan lain sebagainya, atau secara zahir mungkin menganiaya, membuli, bahasan sekarang itu banyak bullying itu ya. Kemudian ghibah itu tidak dirasakan oleh orang lain, akan tetapi itu berdampak besar pada kehidupan seorang yang, khususnya orang yang suka menggibah itu sendiri. Nah, hendaknya dengan puasa itu untuk menjaga semua itu. Yang kedua, berusahalah untuk menjalankan puasa wajib atau puasa sunnah itu disertai dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya tentu menjauhi untuk melakukan akhlak yang tercela. Yang ketiga, seyogianya bagi seorang mukmin untuk selalu berusaha berakhlakul karimah baik dikala ia berpuasa maupun tidak. Karena puasa itu merupakan tameng atau junnah dalam hadis itu. Tameng untuk tidak melakukan kejelekan, tameng untuk selalu melakukan perbuatan baik, berakhlakul karimah itu digembleng atau dilatih pada saat puasa, seperti puasa Ramadan. Orang nggak mau melakukan kejahatan waktu bulan Ramadan kan nggak enak, artinya dia ditahan. Bagaimana usahanya seseorang tersebut setelah di luar bulan Ramadan tetap melakukan kebaikan, tetap tidak melakukan kejelekan, sehingga di antara ulama menyebutkan bahwasannya ciri-ciri seseorang yang puasanya diterima ialah seseorang yang melakukan apa yang dilakukan ia di bulan Ramadan kemudian diaplikasikan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Otong Bustami LCMAG yang selama ini telah memberikan bimbingan, masukan kepada saya, tak henti-hentinya memberikan pengalaman kepada saya. Terlebih di sini saya juga ditunjuk oleh ketua kelas sebagai PJ di mata kuliah literasi digital kitab kuning ini. Mungkin banyak sekali kekurangan, kesalahan yang mungkin saya perbuat baik disengaja ataupun tidak. Sekali lagi saya khususnya kepada Bapak dosen saya mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.